desain manusia itu seperti ini, yin yang. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Ya, teman-teman, dalam video kali ini saya menyerahkan kesimpulannya kepada Anda. Tapi saya mau memberi judul tentang nalar berpikir seorang Arif RH, ya. Nalar berpikir seorang Arif RH. Jadi sebetulnya ini saya simpulkan dari bagaimana cara saya mengalami evolusi berpikir sampai hari ini, dan saya lihat ini tidak akan berhenti. Dan saya amati dari apa yang saya jadikan karya dalam hidup saya, dan saya di situ menemukan satu hal yang menarik. Jadi untuk mudahnya begini, saya sudah menulis hingga saat ini adalah 5 buku. 1 buku dalam bentuk e-book, jadi saya tidak bisa tunjukkan di sini. Nah, ini adalah buku pertama saya, judulnya The Power of Mind. Ini hanya 100 halaman, saya tulis tahun 2009. Ini cetakan pertama dan nggak dicetak lagi. Ini sudah putus kontrak, jadi Anda tidak akan lagi menemukan buku ini, udah buku lama. Dan kalau Anda yang sudah pernah membacanya, Anda akan menemukan betapa simpelnya buku ini, ya. Oke ya, lanjut dulu. Nah, kemudian buku kedua adalah ini. Sudah mulai agak tebal. Ini judulnya The Science of Ikhlas Pasrah, menyibak keajaiban ikhlas pasrah. Buku ini pun sudah tidak bisa Anda temukan di luaran sana. Oh ya, kalau ini 100 halaman, 100 berapa ini? 172 halaman. Ini 418 halaman yang ini nih. Ya, ini juga sudah tidak ada, tidak dijual lagi. Kalau Anda pernah baca ini adalah buku kompilasi, ya, dari tulisan-tulisan saya dan sebagainya. Ini sebenarnya banyak banget fans buku ini yang masih nanya. Ya, saya tunjukin dulu. Nah, buku yang ketiga itu adalah e-book. Judulnya Change Your Vibration, Change Your Life. Tapi itu tidak dijual lagi, ya. Dia bentuknya e-book, ya. Jadi saat ini tidak saya jual sendiri. Ada rencana dijual pihak ketiga, tapi belum berlanjut hingga saat ini. Nah, ini adalah buku keempat saya, judulnya Kitab Ilmu Vibrasi, Manusia, Tuhan, dan Alam Semesta. Ini 588 halaman. Ini saya tulis dalam waktu 2 bulan. Nah, buku ini yang menjadi apa ya? Boleh dibilang, kalau saya bilang masterpiece saya, ya. Jadi buku yang nulisnya tidak mudah, karena untuk menulis ini saya harus menjalani hidup sampai usia 40-an, nyaris 40 tahun, ya. Untuk menjalani lika-liku kehidupan, buku ini membahas tentang vibrasi, ya, ilmu getaran yang menjadi spesifikasi dari semua materi yang saya ajarkan, baik secara publik maupun untuk corporate. Nah, kita lanjut dulu. Dan ini buku yang saat ini, terakhir saat ini. Nggak tahu nulis lagi atau tidak, saya belum tahu. Ini adalah buku judulnya Holistic Life, ya. Dengan subjudul ini memang sudah saatnya untuk menyadari keutuhan. Buku ini tebalnya 818 halaman. Saya tulis dalam waktu 1,5 bulan. Ya, lebih cepat lagi, padahal lebih tebal. Nah, teman-teman semua, ya, ini kalau saya mengamati dari buku-buku saya ini, ya, saya amati dari buku pertama yang kecil tadi sampai buku yang terakhir. Ini saya mengalami lompatan cara berpikir itu setelah buku ini. Jadi ini masih mirip-mirip, dan ini buku yang
sangat berseberangan dengan ini. Jadi kalau Anda membaca 2 buku ini, lalu Anda membaca 2 buku terakhir saya, maka akan nampak seperti buku ini itu bahkan membantah buku ini. Bukan membantah, tapi menyajikan kebenaran yang berseberangan, sehingga orang akan merasa bahwa buku-buku saya yang keempat dan kelima yang dipasarkan, yang bisa Anda beli atau Anda baca saat ini, itu seperti menetralisir, menganulir hal-hal yang dulu saya sampaikan. Tapi yang menarik, bukan berarti terus buku yang saya tulis ini adalah buku yang salah, bukan. Tapi saya melihat kebenaran yang lebih luas lagi. Sampai hari ini banyak orang yang mungkin pinjam dari temennya, dari kedua buku ini. Mereka mendapatkan satu perubahan hidup dari buku-buku ini. Tetapi ketika saya memasuki usia yang lebih jauh, ternyata pemahaman saya bergeser. Saya memahami yang lebih banyak. Sehingga saya katakan ketika Anda sudah mempunyai buku ini, membaca buku ini, dan membaca buku ini, Anda tidak perlu mencari buku ini. Saya tuliskan di kedua buku ini. Ya. Nah, kalau kita melihat dari situ, ya, Anda tentu pernah mengalami namanya pergeseran cara Anda berpikir, ya. Itu lumrah-lumrah saja, dan yang menjadi repot adalah kalau orang tidak memahami tentang bagaimana perluasan kesadaran terjadi. Mereka masih memegang yang namanya konsistensi berpikir. Jadi mereka merasa atau berpendapat atau berkeyakinan bahwa yang namanya alur berpikir itu harus konsisten, dalam artian kalau begitu-begitu terus gitu loh. Padahal untuk bisa berubah, bertumbuh itu tidak konsisten loh. Ingat, Anda itu tubuhnya tidak konsisten. Berarti ada pertumbuhan. Kalau konsisten berarti gitu terus. Kalau penghasilan Anda segitu terus berarti konsisten, tapi Anda tidak bertumbuh. Nah, jadi lucunya pertumbuhan itu adalah ketidakkonsistenan. Dan orang seringkali menganggap orang tidak konsisten itu mencela-mencela. Jadi, kalau Anda sudah memahami betul bahwa ketika Anda menyadari kok saya tidak lagi konsisten dengan ucapan-ucapan saya, ada 2 kemungkinan. Anda memang mencela-mencela, kedua Anda bertumbuh. Anda cek saja Anda yang mana gitu loh. Tetapi ketika kita menyadari bahwa pemahaman kita yang dulu juga punya kebenarannya sendiri, dan demikian juga dengan apa yang saat ini menjadi gagasan kita, berarti itu Anda bukan mencela-mencela, tetapi kesadaran Anda meluas. Anda bisa menerima kebenaran yang dulu, tapi Anda menemukan kebenaran yang lain. Itulah sebabnya saya sering katakan lawan dari benar bisa jadi adalah benar yang lainnya. Nah, mungkin ini hanya sebuah gambaran cara berpikir saya itu seperti itu, tapi saya yakin Anda sudah menemukannya juga di dalam video ini. Anda mungkin akan menemukan video-video saya itu di video keberapa dengan video kesekian selanjutnya bisa bertubrukan. Anda jangan bingung, karena saya mengajak Anda untuk bertumbuh, bukan untuk konsisten dalam sebuah jalur kesadaran. Saya pengen Anda melakukan ekspansi kesadaran. Anda mampu melihat kebenaran-kebenaran yang lain dan tidak melekat dengan kebenaran-kebenaran yang lainnya. Karena kita baru bisa bertumbuh kalau tidak melekat. Kalau melekat kan berarti di situ terus. Kalau tidak melekat kan dia terus bergeser, terus radiusnya terus meluas dan sebagainya dan sebagainya. Baik, biasanya kalau saya nunjukin buku-buku kayak gini, ada yang nanya nanti di komen dan saya tidak mau repot ya. Jadi buat Anda yang nanya buku saya yang beredar di pasaran, bukan di pasaran, ini hanya bisa dibeli melalui saya, ya, melalui istri saya tepatnya. Jadi, Anda tidak akan menemukannya di toko buku untuk 2 buku saya ini. Bagi Anda yang ingin mengakses, membaca buku ini, membeli buku ini dan ini, ya. Info selengkapnya, harga dan sebagainya, silahkan hubungi nomor WhatsApp istri saya, ya. Nomor WhatsApp istri saya di 085 227 427 995. Saya ulangi. 085 227 427 995. Itu nomor WhatsApp istri saya. Tapi kalau misalkan Anda nggak sempat mencatatnya atau malas mencatatnya, Anda boleh kontak saya, tapi tetap nanti saya akan berikan kontak istri saya yang menghandle hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.